depan kelas 12 IPA 3. Halo semuanya, hari ini kami sedang mengunjungi Monumen Pancasila Sakti. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Yuk kita lihat. Di sini terdapat 7 patung pahlawan revolusi Indonesia. Yang pertama ada Maijen Sutoyo. Dan yang kedua ada Maijen Dei Panjaitan. Ketiga ada Legend R. Suprapto. Keempat ada Jenderal Ahmad Yani. Yang kelima ada Legend MT Haryono. Yang keenam ada Legend S. Parman. Dan yang ketujuh ada Kapten Pierre Tendian. Dari 7 patung revolusi tersebut, ada satu patung yang gayanya berbeda, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Mengapa? Karena Jenderal Ahmad Yani menunjuk salah satu tempat pembuangan jasad mereka. Tidak jauh dari 7 patung pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti terdapat sumur maut atau yang biasa disebut dengan lubang buaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi Indonesia. Ini adalah serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean, sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Bangunan ini merupakan pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Di dekat pos komando terdapat dapur umum. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Bangunan dapur umum terlihat sederhana dari luar, dengan pintu-pintu kayu, jendela tinggi, serta cat warna putih dan hijau yang mendominasi. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira militer Indonesia, dan jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang disebut lubang buaya.
G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang disingkat Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Alasan pembunuhan dan penculikan terhadap perwira dan jenderal pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 adalah untuk menyingkirkan para TNI Angkatan Darat yang menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan paham komunis sebagai sistem pemerintahan. Ini adalah Museum Pengkhianatan PKI yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto. Museum ini menjadikan peristiwa-peristiwa kekejaman PKI dalam bentuk diorama, yaitu dengan penyajian dalam bentuk 3 dimensi yang berjumlah 34 diorama. Pada tanggal 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen, Blora, diserang oleh pasukan PKI. 24 orang anggota polisi itu ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan. Kemudian, datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Pada tanggal 20 September 1948, 7 orang anggota polisi dibawa ke suatu tempat terbuka dekat Kakus di belakang Kawedanan. Secara bergantian, para tawanan itu dibunuh dengan 2 batang bambu yang dipegangi ujungnya oleh 2 orang yang dijepit ke lehernya. Ketika tawanan mengerang-ngerang kesakitan, pasukan PKI bersorak gembira, kemudian dibuang ke Kakus dan ditembak. Pada tanggal 1 Oktober 1948, TNI berhasil menguasai Dungus yang dijadikan PKI sebagai daerah pengunduran PKI. Para pimpinan PKI dan pasukannya melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo. Pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan. Musso melarikan diri bersama Amir Syarifuddin menuju Gunung Gamber. Namun, dalam perjalanan mereka berpisah. Musso ditemani oleh beberapa pengawalnya. Pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso tiba di Balong. Ia menembak seorang perwira TNI yang mencegatnya, tetapi tidak mengenai sasaran. Ia berhasil merampas kendaraan TNI, namun tidak dapat menjalankannya. Sesudah itu, ia melarikan diri masuk desa dan bersembunyi di sebuah belandong atau sebuah tempat mandi milik seorang penduduk. Pasukan TNI yang mengepungnya memerintahkan supaya ia menyerah. Musso menolak, bahkan melawan, sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa itu, Musso tertembak mati. Usaha PKI untuk mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Liman yang sudah dipersiapkan sebagai pusat pertahanan setelah kekalahan mereka di Madiun berhasil digagalkan TNI. Serangan mereka ke Ponorogo juga gagal. Pimpinan pemberontakan terpecah menjadi beberapa rombongan yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Amir Syarifuddin dan Musso dikawal oleh 2 batalion yang cukup kuat, melarikan diri ke Gunung Gamber di sebelah barat Madiun. Di tengah perjalanan mereka berpisah. Setelah melalui perjalanan panjang dan sulit, Amir Syarifuddin akhirnya tiba di daerah Purwodadi. Ia dan rombongannya bersembunyi di Gua Macan di Gunung Pegat, Kecamatan Kelambu. Pada mulanya, ia merasa aman sebab polisi keamanan yang menjaga garis demarkasi Demak, Dempet, Godong, tidak jauh dari tempat persembunyiannya adalah orang-orang komunis. Setelah TNI melucuti polisi keamanan ini,
dan melancarkan operasi-operasi pembersihan di sekitar daerah Kelambu, posisi Amir Syarifuddin terjepit. Pada tanggal 22 November 1948, pasukan pengawalnya menyerah. Senin sore tanggal 29 November 1948, tempat persembunyiannya dikepung oleh TNI. Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya menyerah dan diserahkan kepada Komandan Brigadir 12 di Kudus. Operasi militer TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto melakukan operasi militer untuk menangkap dan mengeliminasi anggota dan simpatisan PKI. Penangkapan dan penahanan. Ribuan orang yang diduga terlibat atau berafiliasi dengan PKI ditangkap dan ditahan. Pengadilan. Pengadilan militer dan sipil digelar untuk mengadili para pemimpin PKI dan mereka yang diduga terlibat dalam pemberontakan. Kampanye anti-komunisme. Pemerintah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menghapus pengaruh komunis di Indonesia. Pembubaran PKI. Pada bulan Maret 1966, dengan keluarnya surat perintah 11 Maret, Soeharto diberikan kekuasaan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu. Salah satu tindakan utamanya adalah pembubaran PKI. Rehabilitasi korban. Upaya untuk merehabilitasi nama baik para korban yang tidak bersalah dan memberi kompensasi kepada mereka. Pembentukan Orde Baru. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membentuk Orde Baru yang berfokus pada stabilitas politik, ekonomi, dan menegakkan anti-komunisme sebagai salah satu dasar ideologisnya. Meningkatkan kesadaran bahaya komunisme melalui pendidikan formal dan informal dengan mengintegrasikan materi tentang ideologi negara di semua jenjang pendidikan. Memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila dengan cara mendorong kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, seperti seminar, diskusi, dan kegiatan kebudayaan. Memperketat pengawasan dan hukum yang berkaitan dengan penyebaran komunis. Mengadakan kegiatan dengan organisasi pemuda dan mahasiswa untuk membangun kesadaran kritis terhadap ideologi komunis. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal. Mengawasi platform digital serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Adik namanya siapa? Nama aku Syarif. Oke, tanggapan alasan adik ke sini apa? Karena aku belum pernah kesini. Oh, ayo kok. Menurut Ade, tanggapan tentang PKI apa? Menurutku PKI itu kejam terhadap orang-orang. Oke. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yusi. Oke. Menurut Bapak Yusi, apa alasan Bapak untuk datang ke sini? Alasannya karena ini dia merupakan sejarah, bagian dari sejarah perjuangan bangsa kita. Jadi kita tidak harus melupakan sejarah. Seperti itu. Menurut Bapak, tanggapan tentang PKI itu apa, Pak? PKI itu adalah komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi kita sebagai anak muda penerus tidak boleh lagi harus ada PKI seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, jadi gimana nih kakak-kakak anggota kelompok setelah kita mengunjungi dan melihat sejarah-sejarah monumen Pancasila Sakti, bagaimana nih tanggapan kakak-kakak terhadap PKI? Boleh silakan. Jadi menurut aku PKI itu sangat kejam ya. Seperti yang udah kita lihat tadi, peristiwa-peristiwa yang udah dijadiin diorama, itu tuh ngajarin kita bahwa betapa bahayanya ideologi ekstrim, intoleransi, dan juga konflik-konflik yang dapat memecah persatuan antar bangsa. Maka dari itu, kita itu perlu menghargai perbedaan dan juga menjaga kerukunan. Kita sebagai pelajar juga tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Yeni dan Kak Del. Dadah. Sekian kunjungan kami di Monumen Pancasila Sakti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
12 4 3. Itu ngomongin aja kami dari kelompok 4, 12,3 ada gitu. Kami dari kelompok 4. Jangan ngomong satu yang ngomong satu. Sama itu banyak. Itu jangan dibilang bego kalau makanya jangan ngomong 4 tapi gue dibuang guys. Monumen Pancasila Sakti. Ya, Monumen Pancasila Sakti. Ini untuk tanggung jawab untuk menjadi agen. Gue bingung gak ada yang jenazahnya dikuburkan. Yang keenam ada jenderal Pierre. Ini kan yang ketujuh. Komunis sebagai ideologi sistem sebagai Siapa yang udah tadi tidak jauh. Di Monumen Pancasila ini terdapat